Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devendra Brajanugraha dengan NRP 14 2022 dari kelompok 2526 103. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada modul dinamika proses, yaitu mengenai steady state 3 tangki pada percobaan. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan bagaimana pada percobaannya, saya akan menjelaskan dahulu bagian-bagian dari set alat dinamika proses. Jadi untuk mengenal alatnya dulu ya. Jadi yang pertama itu pada set dinamika proses itu menggunakan adanya 5 tangki, yaitu ada 2 buah steady head tank, itu ada berarti tangki 1 dan 2, kemudian ada tangki 3, tangki 4, dan di sini paling bawah itu tangki 5. Kemudian di paling bawah itu ada bak penampung. Jadi untuk menaikkan alirannya juga itu bisa menggunakan pompa yang di sini. Selain itu pada set alatnya juga itu terdapat valve, yaitu ada valve A, valve B, valve C, D, E, dan valve F. Jadi pada modul ini itu akan dilakukan pengaturan alirannya itu menggunakan valve-valve yang disebutkan tadi. Selain alat-alat yang tadi disebutkan juga, dari setiap tangki itu di tangki, tepatnya di tangki 3, 4, dan 5, itu di bagian sampingnya itu terdapat side glass. Jadi di side glass ini kita bisa melihat ketinggian air yang ada di dalam tangki tersebut secara real time. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana steady state 3 tangki ini bekerja pada modul dinamika proses. Jadi mungkin sebagai untuk mempermudah menjelaskannya, saya akan menggunakan contoh data. Jadi saya akan menggunakan beberapa data sebagai berikut. Jadi pada modul dinamika proses ini kita itu menginginkan suatu ketinggian atau set point yang diinginkan. Jadi sebagai contoh di tangki 3 kita menginginkan 20 cm ketinggian airnya, kemudian di tangki 4 itu 15 cm, dan di tangki 5-nya itu 10 cm. Jadi ini adalah set point yang dimana kita akan tuju untuk di pengaturannya. Nah, sebelum itu percobaan ini dilakukan dengan mengisi dari bagian bawah itu diisi air, yaitu di bagian bak penampung, nanti di percobaannya itu sampai tanda batas. Kemudian sebelum itu kita harus menyalakan pompa agar airnya naik tersedot untuk mengisi konstan head tank yang ada di atas. Setelah itu kemudian tanda sudah konstan dari head tank tersebut, yaitu dengan adanya air yang keluar dari pembuangan konstan head tank, yaitu pada pipa pembuangannya. Kemudian setelah dari konstan head tank ini konstan, kita akan melakukan trial and error terlebih dahulu. Jadi trial and error ini digunakan untuk menentukan berapa persen bukaan yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian tersebut. Jadi mungkin sebagai contoh ya, nanti setelah dilakukan trial and error itu diperoleh sebagai contoh itu valve A 10%, valve B-nya 15%, kemudian valve C-nya kita contohnya 12%, kemudian valve D itu bisa dicontohkannya 10%, valve E-nya itu 20%, dan valve F-nya 25%. Kemudian setelah dari bukaan tersebut, itu ketika trial and error, kita sudah merasa yakin angka tersebut konstan untuk mengatur ketinggiannya ini tetap konstan. Setiap tangkinya itu tepat di ketinggian tersebut. Jadi itu bisa disebut sebagai hasil trial and error kita. Jadi nanti angka-angka tersebut itu bisa dipakai untuk steady-nya pada keadaan steady. Kemudian setelah diperoleh angka-angka tersebut, nanti valve A dan valve B ini dimatikan, kita dry out semua airnya yang ada di tangki. Kemudian setelah itu, setelah semua tangkinya kosong, tangki 3, 4, dan 5 ini kosong, kita akan melakukan pengaturan valve lagi. Jadi
angka persen yang tadi, yang hasil trial and error, itu kita setting atau masukkan di setiap valve-nya. Jadi setelah kita mendapatkan angka-angka trial and error dari setiap valve-nya, itu bisa kita terapkan untuk percobaannya. Jadi nanti persen bukaan tersebut kita terapkan di setiap valve-nya. Kemudian untuk valve A dan B ini itu dibuka paling terakhir karena akan kita mulai masukkan airnya itu agar bisa mengalir melalui valve A dan B. Kemudian kita akan memantau setiap 2 menit sekali itu ketinggian atau kenaikan yang terjadi pada setiap tangkinya, yaitu di tangki 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah terjadi kenaikan gitu. Kemudian setelah konstan, yaitu diperoleh ketinggian-ketinggian tersebut di setiap tangkinya, yaitu di H3, H4, dan H5 di side glass tersebut. Nah, berarti tangki tersebut sudah konstan jika dengan syarat yaitu ketinggiannya itu konstan, 10 data konstan maksudnya. Jadi setiap 2 menit sekali itu kita akan melihat jika memperoleh data konstan yaitu sebanyak 10 data konstan. Jadi itu dapat dipastikan jika dinamika proses di sini itu sudah mencapai steady state atau tunak. Nah, kemudian setelah 10 data konstan itu diperoleh, kita dapat menambahkan gangguan, yaitu persen gangguan ini biasanya itu variasi dari percobaannya. Jadi untuk gangguan yang sebagai contoh di sini itu di valve B itu terdapat gangguan 10% dan di valve C itu terdapat gangguan 5%. Jadi kita akan coba masukkan gangguannya ke set yang tadi. Jadi kita akan mengaturnya kembali di valve B dan valve C. Yaitu di valve B-nya itu sebanyak 10%, 10% bukaan itu ditambahkan, dan di valve C itu sebanyak 5% bukaannya ditambahkan. Setelah gangguannya ditambahkan, kita akan kembali memantau pada bagian side glass-nya, yaitu bagian pada tangki 3, 4, dan 5. Nah, di sini karena terdapat gangguan, pastilah terjadi perubahan juga pada setiap tangkinya. Perubahan yang terjadi di setiap tangki itu akan kita catat. Perubahan ketinggiannya itu setiap 2 menit. Nah, hingga didapatkan 10 data konstan kembali. Jadi, itu adalah data konstan setelah diberi gangguan yang baru, seperti itu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.